Selamat malam Bapak Immanuel Zai. Pada kesempatan ini kami akan membahas pentingnya penerapan etika bisnis dalam sebuah perusahaan, khususnya di sektor otomotif. Etika bisnis adalah prinsip dan standar yang mengatur bagaimana perusahaan berperilaku secara bertanggung jawab, tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga kepuasan dan keselamatan konsumen. Sebagai contoh, kami akan mengulas toko Budi Mandiri yang ada di Kota Batam. Toko ini hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan ban berkualitas dengan harga yang terjangkau di tengah keterbatasan variasi produk di pasar lokal. Selain menawarkan harga yang transparan dan produk yang sesuai spesifikasi, toko Budi Mandiri juga berkomitmen pada layanan pelanggan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, toko ini tidak hanya membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi komunitas lokal. Dalam analisis ini, kita akan melihat lebih lanjut bagaimana penerapan etika bisnis ini mempengaruhi budaya perusahaan, strategi dalam persaingan pasar, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga konsistensi etika di tengah tuntutan pasar yang semakin ketat. Ada juga rumusan masalahnya. Yang pertama itu, bagaimana toko ban dapat memastikan bahwa pemasok ban mereka mematuhi standar etika bisnis dan tidak menggunakan tenaga kerja anak atau praktik eksploitasi lainnya. Yang kedua, apa dampak praktik penjualan yang tidak jujur, seperti memanipulasi harga atau menipu pelanggan tentang kualitas ban, terhadap reputasi dan kepercayaan pelanggan terhadap toko ban. Profil perusahaan Toko Budi Mandiri. Visi dan misi Toko Budi Mandiri menegaskan komitmennya untuk menyediakan ban berkualitas dengan harga terjangkau bagi pemilik kendaraan beroda 4. Didukung oleh budaya organisasinya yang menekankan kolaborasi dan efisiensi, setiap anggota tim bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pelayanan yang cepat dan tepat. Sejarah toko ini berawal dari kebutuhan masyarakat akan ban kendaraan berat, namun dengan meningkatnya permintaan akan ban kendaraan penumpang, Toko Budi Mandiri mulai menawarkan berbagai pilihan ban mobil yang terjangkau. Untuk memenuhi permintaan ini, pemilik usaha memasok ban dari distributor di Batam dan juga di luar daerah, sehingga pelanggan memiliki banyak pilihan sesuai kebutuhan mereka. Dengan struktur organisasi yang jelas, mulai dari pemilik usaha yang bertanggung jawab atas pemasokan, distributor untuk bengkel-bengkel lain, hingga penjualan langsung yang menawarkan layanan tambahan seperti pemasangan, spuring, dan balancing, Toko Budi Mandiri memastikan setiap pelanggan mendapatkan layanan yang komprehensif dan memuaskan. Selanjutnya akan dibahas saya sendiri, Vivi Maiviana, mengenai isu permasalahan terjadi pada Toko Budi Mandiri ini. Yang pertama, budaya organisasi yang diterapkan di perusahaan ini. Toko Budi Mandiri ini, walaupun telah berhasil menerapkan budaya organisasi yang menekankan kolaborasi dan pelayanan yang profesional, terdapat beberapa isu yang kita harus perhatikan dalam konteks budaya perusahaan. Nah, strategi yang dijalankan untuk menghadapi persaingan pasar ini, tentunya kita harus menjalin kerjasama yang bagus dengan pemasok atau supplier kita untuk mendapatkan harga yang terbaik. Tetapi, untuk menjaga daya saing yang jangka panjang, itu penting banget untuk kita untuk memperluas kemitraan strategis dalam jangka panjang. Meskipun sudah menawarkan harga yang bersaing dan menguatkan kolaborasi lewat kontrak eksklusif, tentunya itu semua akan membantu menjaga stabilitas harga dan meningkatkan margin keuntungan. Dan kurangnya kolaborasi jangka panjang itu sebenarnya bisa berakibat pada fluktuasi harga yang sebenarnya bisa dibilang merugikan. Nah, itu juga dapat berdampak kepada kepuasan pelanggan. Nah, walaupun Toko Budi Mandiri ini punya visi itu menjadi pusat pelayanan ban yang profesional, tetapi mereka juga punya peluang untuk meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang bisa kita sebut CSR. Nah, sebenarnya inisiatif seperti dia periksa kondisi ban secara gratis, memberikan saran penggantian yang bijak, sebenarnya itu bisa menunjukkan bahwanya perusahaan ini sangat komitmen terhadap etika lingkungan. Tetapi mengembangkan program daur ulang ban bekas dan memberikan edukasi itu sebenarnya bisa lebih memperkuat citra perusahaan sebagai entitas yang peduli lingkungan. Nah, langkah-langkah ini tidak hanya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, tetapi mereka juga sebenarnya bisa membantu buat baik nama perusahaan atau reputasi perusahaan, dan juga bisa membantu Toko Budi Mandiri ini bersaing dengan kompetitor yang lebih responsif terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Yang kedua, kita akan membahas tentang praktik perdagangan yang dijalankan. Nah, sebenarnya kalau dilihat sih sebenarnya mereka sudah mematuhi. Nah, contohnya pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, mereka sebenarnya telah memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan seperti speknya, harga bannya, serta layanan pengecekannya. Nah, dia sesuai dengan pasal 4 UU PK juga menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan produk. Selain itu juga ada dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, itu Toko Budi Mandiri juga melakukan praktik jual beli yang adil dan jujur, tidak menyesatkan pelanggan, dan mereka tetap memberikan rekomendasi sesuai dengan ketentuan produk. Dari sisi yang UU Nomor 5 Tahun 99 juga tidak ditemukan indikasi bahwa Toko Budi Mandiri ini melakukan monopoli atau menghambat persaingan usaha yang sehat di pasar ban. Nah, sebenarnya mereka juga bersaing dengan adil dan mereka menjual produk dengan memenuhi standar keselamatan dan regulasi yang berlaku. Nah, Toko Budi Mandiri ini sudah menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perdagangan dan perlindungan konsumen yang ada di Indonesia. Lanjut ke yang ketiga, itu strategi perusahaan dalam persaingan pasar. Itu Toko Budi Mandiri ini sebenarnya bisa menghadapi tantangan itu dengan kompetitif. Misalnya mengandalkan kolaborasi dengan supplier untuk menawarkan harga lebih rendah, dan toko ini juga berpotensi menarik lebih banyak pelanggan. Namun ketergantungan pada supplier tertentu dapat meningkatkan risiko fluktuasi harga dan masalah pasokan yang dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Selain itu, fokus pada pelayanan lebih baik dan promosi menarik sangat penting untuk mempertahankan daya saing. Nah, selain strategi harga, mereka juga harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan investasi dalam teknologi baru. Nah, praktik ramah lingkungan dapat membantu
membangun citra positif, tetapi pelaksanaannya memerlukan perhatian terhadap biaya. Di sisi lain, investasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Walaupun mereka tuh harus dilakukan dengan analisis yang mendalam untuk menghindari banyaknya resiko, tetapi dengan pendekatan yang seimbang, sebenarnya Tokopedia Mandiri ini dapat meningkatkan daya saing dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana Tokopedia Mandiri menerapkan etika dalam bisnis. Perusahaan ini berkolaborasi dengan supplier untuk mendapatkan harga terbaik yang memungkinkan mereka menawarkan harga yang lebih kompetitif kepada konsumen. Ini adalah langkah penting yang mencerminkan transparansi dan tanggung jawab perusahaan, sejalan dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang mengedepankan kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi. Budaya kolaborasi di Tokopedia Mandiri juga sangat penting. Mereka menekankan kerja sesama tim untuk mencapai tujuan bersama yang selaras dengan nilai-nilai dalam budaya organisasi. Dengan struktur organisasi yang jelas, perusahaan ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek operasionalnya. Selanjutnya, kondisi perusahaan terhadap regulasi dan pasar di Indonesia. Nah, dalam menjalankan bisnis, Tokopedia Mandiri mematuhi berbagai regulasi, termasuk Pasal 33 UUD 1945 dan UU 05 tahun 1999. Peraturan ini penting untuk menjaga persaingan yang sehat di pasar. Tokopedia Mandiri menawarkan harga yang kompetitif dan wajar, mencerminkan tanggung jawab mereka dalam menjaga integritas pasar. Visi mereka untuk menjadi pusat pelayanan dan berkelas nasional dan misi menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mereka juga menyediakan layanan seperti spuring dan balancing untuk memastikan kualitas layanan yang opsional. Selanjutnya, meskipun fokus Tokopedia Mandiri saat ini adalah memperdagangkan nasional, penting untuk diingat bahwa mereka ini menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis yang relevan untuk menjaga tanggung jawab sosial dalam pasar domestik. Saat ini mereka belum terlibat dalam perdagangan internasional, namun prinsip-prinsip tersebut tetap penting. Selanjutnya, dalam konteks persaingan pasar, Tokopedia Mandiri berkolaborasi dengan supplier untuk mendapatkan harga yang terbaik, sekaligus memberikan layanan yang memuaskan. Ini penting dalam pasar oligopoli, di mana beberapa perusahaan itu mendominasi. Dengan budaya organisasi yang kolaboratif, mereka dapat menciptakan diferensiasi yang kuat di pasar yang mungkin terlihat homogen. Selanjutnya, terhadap etika lingkungan, Tokopedia Mandiri juga menunjukkan komitmen terhadap etika lingkungan dengan menyalurkan ban bekas kepada pihak yang membutuhkan seperti galangan kapal. Selain itu, mereka mendorongkan pelanggan untuk menunda pergantian ban yang masih layak dipakai, yang berkontribusi dengan pengurangan limbah. Selanjutnya, dalam hal perlindungan konsumen, Tokopedia Mandiri itu mematuhi regulasi yang ada dengan mengkolaborasi dengan supplier untuk memberikan harga yang terjangkau. Budaya organisasi juga penting dalam kerja sama tim, mencerminkan pentingnya kepercayaan konsumen dan transparansi dalam setiap interaksi. Kemudian, jika Tokopedia Mandiri ingin memperluas pasar ke tingkat internasional, mereka perlu melakukan riset yang mendalam tentang pasar di negara yang tujuannya. Memahami preferensi konsumen, regulasi lokal, dan daya saing harga adalah langkah yang krusial. Penyusunan produk dan strategi pemasaran sesuai dengan budaya lokal juga sangat penting untuk membangun merek pasar baru. Selanjutnya, itu usulan perbaikan. Meskipun Tokopedia Mandiri telah menunjukkan performa yang baik, ada beberapa hal yang dapat diperbaiki, yaitu memperkuat kolaborasi jangka panjang, melalui kontak eksklusif, mampu memberikan potongan harga yang lebih baik, dan stabilitas harga. Selain itu, mengembangkan program CSR terkait lingkungan seperti daur ulang bekas akan semakin memperkuat citra perusahaan yang peduli terhadap lingkungan. Dengan langkah-langkah ini, Tokopedia Mandiri diharapkan dapat semakin memperkokoh posisinya sebagai pemain utama dalam industri dan terus memberikan nilai lebih bagi konsumen serta masyarakat. Halo semuanya, sekarang saya akan membagikan hasil review dari kelompok kami yang terdapat yang pertama Chandra Wijaya, yang kedua Ernestine, yang ketiga saya sendiri Vivin Maiviana. Dalam hasil review kami ini, kami akan membahas tentang etika perlindungan konsumen dan pemasaran. Jadi kelompok kami memutuskan untuk menggunakan artikel yang berjudul Violations of Business Ethics Domain Name, Corruption as a Form of Trademark Infringement. Linknya akan kami taruh di dalam PDF-nya, dan artikel ini terdapat dalam Journal International Journal of Law and Legal Ethics. Jurnal ini terdapat pada volume kedua nomor 2 di tahun 2021 dengan penulis Virgilio Jeremy R. and Reina Sunata. Artikel ini direview pada tanggal 30 Oktober 2021. Nah, latar belakangnya itu sebenarnya karena kemajuan teknologi komunikasi, terutama internet, itu tuh telah mengubah gaya hidup masyarakat dan mempengaruhi berbagai sektor termasuk e-commerce dan berbagai sektor lainnya. Di sektor e-commerce ini, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual itu
sebenarnya lebih dikhususkan itu ke merek dagang. Karena merek dagang itu sebenarnya sangat penting. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran dan penyalahgunaan yang merugikan pemilik merek tersebut. Nah, kan kita tahu nih sebenarnya di sini tuh banyak banget pelanggaran yang terjadi di Indonesia, terutama terkait pendaftaran nama domain yang mirip dengan merek-merek yang sudah kita ketahui gitu. Nah, jadi akibatnya pemilik merek itu mereka tuh sering banget mengalami kerugian. Nah, data dari Indonesian Internet Domain Name Manager itu dia tuh menunjukkan pertumbuhan pendaftaran nama domain mencapai 15% per tahun. Nah, pertumbuhan ini sebenarnya membuat potensi meningkatnya pelanggaran merek dagang. Nah, contohnya kasus Mustika Ratu menjadi contoh tantangan bagi pemilik merek dalam mempertahankan hak eksklusif mereka. Walaupun diregulasi seperti UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pelanggaran masih sering terjadi. Nah, sebenarnya faktornya itu sih mungkin lebih ke rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya penegakan hukum yang lebih efektif. Nah, oleh sebab itu sangat penting untuk mengembangkan kerangka hukum dan etika yang jelas. Nah, kerangka ini khususnya di pendaftaran nama domain, terus hak-hak untuk perlindungan merek dagang. Karena ini bisa mencegah adanya pelanggaran di masa mendatang. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya ini yang pertama adalah apa hukum mengenai nama domain sebagai jenis merek dagang menurut hukumnya Indonesia, dan yang kedua adalah bagaimana analisis kasus cyber squatting terkait dengan pelanggaran merek dagang. Nah, tujuan utama penelitian ini juga adalah untuk menganalisis pelanggaran-pelanggaran etika bisnis terkait korupsi nama domain sebagai bentuk pelanggaran merek dagang. Soalnya ini untuk mengeksplor juga bagaimana praktik tidak etis ini berdampak pada persaingan yang adil di pasar digital sekarang ini. Nah, hipotesis penelitian ini tuh sebenarnya menyatakan bahwa penyalahgunaan nama domain seperti cyber squatting itu sebenarnya adalah pelanggaran serius terhadap etika bisnis. Nah, hal ini dapat mengganggu persaingan yang adil di pasar digital sekarang ini. Dan kurangnya perlindungan hukum yang ketat terhadap merek dagang itu sebenarnya bisa bikin memungkinkan tuh kayak praktik yang nggak benar gitu, yang dapat membingungkan konsumen dan merugikan pemilik merek yang sah sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi. Nah, penelitian ini mengantisipasi dengan adanya analisis kerangka hukum ini, mereka akan terlihat perlunya langkah-langkah hukum yang lebih kuat untuk melindungi bisnis dari pelanggaran ini. Nah, mengatasi masalah ini melalui perlindungan hukum yang komprehensif dan standar etika yang jelas, itu mereka mengharapkan bahwanya ada dapat menciptakan lingkungan yang kompetitif yang lebih sehat di e-commerce. Nah, supaya bisa menguntungkan konsumen dan bisnis-bisnis yang secara legal, secara sah di Indonesia. Secara keseluruhan, hipotesis ini menyoroti hubungan antara hukum merek, etika bisnis, dan tantangan dalam ekonomi digital ini. Nah, selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Mereka itu lebih fokus kepada hak merek dagang terkait nama domain. Nah, berdasarkan prinsip hukum dari undang-undang nasional dan konvensi internasional. Nah, metodologi ini meliputi analisis peraturan hukum untuk menilai keselarasan prinsip yang ada. Nah, serta mereka itu memberikan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran tentang perlindungan hukum bagi pengguna bisnis online. Nah, penelitian ini juga mengandalkan studi literatur termasuk data sekunder dari hukum yang mengikat dan perjanjian internasional. Nah, selain itu, mereka juga menggunakan pendekatan interdisiplinar yang mencakup teori hak kekayaan, hukum cyber, dan juga etika bisnis yang bertujuan memberikan pemahaman tentang tantangan hukum dan etika akibat penggunaan nama domain atau korupsi atas nama domain serta implikasinya terhadap pelanggaran merek dagang di pasar digital sekarang ini. Nah, kita akan membahas tentang hasil penelitian ini. Intinya adalah bahwa kemajuan teknologi komunikasi telah menyebabkan peningkatan persaingan yang tidak sehat di internet, terutama adanya praktik cyber squatting yang merugikan hak merek dagang. Nah, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan dalam perlindungan hukum untuk para pebisnis online yang menyebabkan adanya kebingungan pada konsumen dan pelanggaran merek dagang. Oleh karena itu, benar-benar diperlukan adanya kerangka hukum ini agar mereka itu dapat melindungi hak merek dagang dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat di pasar digital. Analisa artikel berdasarkan hasil review kelompok kami, itu yang pertama, artikel ini membahas praktik cyber squatting, di mana pihak yang tidak berwenang mendaftarkan nama domain mirip dengan merek dagang tertentu seperti yang sudah dipakai untuk keuntungan pribadi atau menimbulkan kebingungan. Nah, praktik ini melanggar etika bisnis terutama dalam aspek persaingan yang sehat, transparansi dan juga kejujuran. Kasus seperti Mustika Ratu menunjukkan bagaimana cyber squatting dapat merusak reputasi dan menyebabkan kerugian finansial bagi pemilik merek aslinya. Nah, menurut materi perkuliahan yang biasa kita jalanin itu etika bisnis menuntut adanya tanggung jawab sosial, kompetisi yang adil dalam aktivitas bisnis, dan cyber squatting ini berlawanan dengan prinsip tersebut yang mengabaikan hak kekayaan intelektual pihak lain dan menciptakan praktik bisnis yang tidak sehat dalam persaingan pasar sekarang ini. Kesimpulan artikel berdasarkan hasil review kelompok kami. Artikel ini menyoroti dampak negatif cyber squatting yang praktiknya itu melibatkan penggunaan domain mirip dengan merek dagang untuk keuntungan pribadi yang melanggar etika bisnis. Nah, kasus-kasus seperti Mustika Ratu itu sebenarnya dia sudah menunjukkan bahwa cyber squatting ini dapat mengakibatkan kerugian finansial dan menimbulkan kebingungan pada konsumen. Nah, dalam materi perkuliahan, etika bisnis ini mencakup persaingan yang sehat, tanggung jawab, dan kejujuran. Dan cyber squatting ini telah bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah saya sebutkan sebelumnya karena mengabaikan hak merek dagang dan menciptakan praktik bisnis yang tidak adil, sehingga tidak sesuai dengan prinsip etika dalam perdagangan internasional ini. Sekian dari hasil review kelompok kami. Terima kasih.